Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alim wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa. Fi jai Sayyidina Muhammad SAW Sumaira al-wahji mufassirin wal muhaddisin wal fuqaha wal ulama al-amilin wa ahli ta'atika ajma'in. Sallallahu Habib Abdullah bin al-Haddad al-Habib Abdullah bin Marashatri wal Habib Hasan bin Abdullah bin Marashatri wal Habib Salim bin Abdullah bin Marashatri salawat al-Habib Haddad. وبعد من ذلك الملاخر أن الله يتعظم إلى أرواح والدنا بكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة في خير ولطف وعافية وأن الله يفتحنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التعبير وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi untuk meneruskan daripada pembahasan tentang sholat kemarin yang sudah kita jelaskan, yaitu syarat-syarat wajib sholat, kemudian syarat sahnya sholat. Ya, kemudian apa? Itu sudah kita jelaskan semuanya. Dan insya Allah pada pertemuan malam hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang arkanus shalah, rukun-rukunnya sholat. Rukun sholat yaitu sesuatu yang harus tidak dilakukan di dalam sholat. Rukun sholat ini nanti terbagi menjadi ada yang dikatakan rukun gauli, ada yang dikatakan rukun fi'li. Nah, rukun gauli itu ucapan-ucapan yang wajib dibaca ketika sholat. Nah, di situ ada takbiratul ihram, ada qiraatul fatihah, bacaan fatihah, ada juga apa bacaan tasyahud akhir, kemudian sholat ala nabi, bersalat kepada Nabi SAW, dan salam. Ada rukun fi'li yang dilakukan pekerjaan-pekerjaan dalam sholat, yaitu berdiri, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian apa duduk untuk tasyahud. Itu adalah rukun-rukun yang dikatakan rukun apa fi'li. Ada rukun golbi, yaitu apa niat. Ada yang dikatakan rukun golbi, ya rukun yang ada di dalam hati, yaitu apa niat. Nah, rukun sholat ini ada perbedaan ulama untuk meletakkan berapa itu rukun fi'li. Apa arkanus salat, rukun-rukun salat ini ada yang mengatakan rukun salat ada 13. Ada yang mengatakan rukun salat 14. Ada yang mengatakan rukun salat itu 17. Bahkan ada yang mengatakan 18. Apa perbedaannya? Sebetulnya tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya di dalam tumak nina. Ada yang mengatakan 13 berarti tumak nina tidak dijadikan rukun sendiri, tapi masuk dalam syarat daripada itu apa? Rukun yang ada. Contoh, ya kalau mengatakan 13 seperti rukuk. Rukuk itu ada kewajiban di dalam rukuk tumak nina. Kalau yang mengatakan 13 ya berarti tumak ninanya tidak dilepas daripada untuk menjadi rukun sendiri, tapi masuk dalam rukuk. Rukuk tidak sah kecuali ada tumak nina. I'tidal tidak sah kecuali dengan tumak nina. Kemudian sujud tidak sah kecuali dengan tumak nina. Julus bena sajdatain tidak sah, duduk di antara dua sujud tidak sah kecuali ada tumak nina. Nah, karena itu tumak nina yang ada dalam sholat itu ada 4. Kalau 13 ya dikurangi 4 ini karena 4 ini masuk ke dalam syarat daripada itu rukun, maka jumlah rukunnya 13. Tapi ada yang mengatakan 17. 17 berarti apa? Rukuk itu menjadi rukun, tumak nina di dalam rukuk itu menjadi rukun sendiri. Berarti rukuk tumak nina, i'tidal tumak nina, sujud tumak nina, julus baina sajdatain tumak nina. Berarti tambah 4, 13 tambah 4, 17. Ada yang mengatakan 14. Karena apa? Karena tumak nina dijadikan satu rukun. Yaitu apa? At-tumak ninatu fir ruku'i wal i'tidali was sujudi marratan wal julus baina sajdatain. Ada menjadi apa rukun yang sendiri tapi langsung digabung. 4 yang ada kewajiban tumak nina, di situ
ya dijadikan langsung tumak nina. Rukun sholat adalah ada tumak nina di dalam ruku, i'tidal, sujud, dan julus pada sajdatain. Artinya perbedaannya ya perbedaan hanya cuman peletakan daripada itu tumak nina. Sama mau mengatakan 13, mau mengatakan 14, mau mengatakan 17, tapi dalam pekerjaan sholat sama semuanya ada kewajiban tumak nina, cuman bedanya dijadikan sendiri-sendiri atau digabung jadi satu atau dimasukkan ke dalam syarat daripada itu rukun. Ada yang mengatakan bahkan 18 ditambahi khusyuk. Nah, ini yang beda. Nah, ada yang mengatakan khusyuk itu termasuk rukun sholat. Tapi yang muktamad dalam pendapat madhab Imam Syafi'i yaitu apa khusyuk tidak menjadi rukun. Tapi tentunya itu menjadi kelengkapan daripada apa kesempurnaan daripada sholat. Nah, rukun-rukun sholat yang pertama. Yang pertama rukun sholat yaitu niat. Nah, niat ini menjadi ya hampir semua ibadah ada kewajiban niat. Ya, seperti wudhu wajib niat, mandi wajib niat, kemudian ya apa namanya untuk mengeluarkan zakat wajib niat, puasa wajib niat, haji wajib niat, umrah wajib niat, termasuk sholat. Karena sholat ini ibadah wajib apa ada niat. Nah, letaknya niat ini letak niat itu kewajibannya dalam hati. Adapun melafatkan daripada niat itu adalah apa? Hukumnya sunnah. Ya, hukum melafatkan daripada niat usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin adaan mustaqbilal qiblat imam lillahi ta'ala atau ma'mun lillahi ta'ala itu hukumnya apa pelafatan sebelum takbir dalam apa niatnya itu adalah hukumnya sunnah. Kenapa disunahkan? Liusa idal apa al-lisan al-janan supaya lisan ini membantu hati untuk bisa niat. Ketika dilafatkan itu akan apa semakin mudah untuk melafatkan apa untuk meniatkan daripada niat yang diwajibkan sholat tadi itu di dalam hati untuk memudahkan. Nah, berarti niat itu letaknya di dalam hati. Kalaupun dia talafutnya, ya seandainya niat sholat duhur, padahal sholat asar, di dalam lafadznya dia duhur, tapi dalam hatinya benar dia asar, sah sholatnya. Tapi kalau sebaliknya malah tidak sah. Niatnya asar, lafadznya, tapi dalam hatinya dia niat duhur, padahal sholat asar, ya tidak sah. Yang jadi ukuran sah atau tidaknya yaitu niat di dalam hati. Kapan waktu niat itu? Waktu niat yaitu ketika takbiratul ihram. Ketika lafaz Allahu Akbar. Nah, ketika saat melafatkan Allahu Akbar dalam hatinya dia niat untuk melakukan sholat duhur, fardu duhur. Nanti ada tertibnya. Kalau untuk sholat fardu gimana? Apa saja yang wajib diniatkan? Sholat sunnah dibagi nanti ada nafil mutlak, sholat sunnah yang mutlak, tidak ada sabab dan tidak ada apa, tidak ada waktu, atau ada nanti sholat yang ada sabab dan waktunya. Tapi yang pasti letak niat ketika lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar dalam hatinya dia niat. Nah, cara niat dalam sholat, di situ dikatakan kalau sholat fardu yang wajib diniatkan ada tiga. Sebetulnya kalau mau ditafsir diperinci lagi ada perincian yang lain. Ada mugorona hagigi, ada istihdor hagigi, ada mugorona urfi, ada istihdor urfi. Tapi itu apa terlalu panjang. Kita jelaskan apa yang harus kita lakukan ketika dalam sholat. Yaitu apa? Pertama kalau niat sholat fardu itu yang wajib diniatkan ada tiga. Yaitu fi'lus salat ya dikru apa qasdul fi'li ya qasdul fi'li itu usolli ya kemudian dikrul fardho kemudian ta'yin salat apa yang dilakukan duhur asar maghrib isya itu contoh kalau soalnya salat duhur usolli fardho duhri itu yang wajib diniatkan dalam hati ketika apa ketika salat fardu kalau asar usolli fardhu asri kalau isya usolli fardhu isya'i ada dikrus apa qasdul fi'il mengatakan usolli, ada menyebutkan fard, kewajiban, fardho, kemudian apa? Takyin menentukan sholat apa yang dilakukan. Itu kalau memang sholat fardu. Maka itu dikatakan di situ cara niat dalam sholat. Jika sholat fardu, maka wajib qasdul fi'li, bertujuan mengerjakan sholat. Ya dengan mengatakan usolli. Dan takyin, wajib menentukan sholat apa yang dilakukan. Duhur, asar, atau yang lainnya. Kemudian menyebut fardiyah, menyebut kata fardu. Usolli fardot duhri. Nah, tapi kalau itu sholat sunnah, dilihat sholat sunnah. Sholat sunnah apa dia? Oh, sholat sunnah yang ada waktunya. Duha, witir, tasbih, sholat apa namanya?
salat datu sabab seandainya atau salat datu waktu yang ada waktunya, salat sunnah qobliyatat duhur, ba'diyatat duhur, kemudian salat yang mempunyai sabab, salat apa minta hujan istisqa, salat gerhana, salat apa namanya ya salat hari raya, salat hari raya ada waktu, itu termasuk salat yang ada waktunya. Walhasil salat yang ada waktu dan ada sabab, maka kewajiban yang wajib diniatkan ketika takbiratul ihram ada dua. Yaitu yang pertama qasdul fi'il, mengatakan usolli. Kemudian yang kedua yaitu menentukan sholat apa yang dilakukan. Usolli idul fitri, usolli idul adha, usolli duha, usolli al-witra. Apakah wajib menyebutkan sunnahnya? Usolli sunnatal witri, usolli sunnatat duha. Menyebutkan sunnahnya tidak wajib. Tapi yang wajib yang disebutkan ada dua, yaitu qasdul fi'li, yang kedua ta'yin. Makanya dikatakan apa? Jika sholat sunnah yang mempunyai waktu seperti sholat duha atau yang mempunyai sabab seperti sholat gerhana, maka yang wajib diniatkan qasdul fi'li yang menyebut tadi usolli. Yang kedua menentukan sholat sunnah. Sholat sunnah apa yang dilakukan? Ya, sholat dari sabab dan apa waktunya tadi itu. Itu yang wajib diniatkan. Tapi kalau itu yang ketiga, sholat nafil mutlak. Sholat nafil mutlak itu apa? Sholat yang tidak ada waktu dan sabab. Daripada nganggur, sholat. Ya, daripada nganggur, sholat. Ya, seandainya. Ya, sholat apa? Sholat duha sudah. Yang paling banyak sudah dilakukan. Kemudian masih pingin sholat dia. Ya, sholat nafil mutlak. Apa yang wajib diniatkan? Tidak ada, sudah. Cuman dia ghusul fi'il. Niat melakukan sholat. Allahu Akbar, dia niat dalam hatinya, niat melakukan sholat. Usolli. Itu yang wajib diniatkan. Untuk apa? Nafil mutlak. Karena apa itu? Jika sholat sunnah mutlak, yaitu sholat nafil mutlak, sunnah mutlak itu apa? Tanpa sebab dan waktu, maka hanya wajib qasdul fi'li saja. Dia niat hanya melakukan sholat usolli gitu ya. Nah, tapi niat itu ya perlu diketahui, bukan kita ketika niat dalam hati itu melafatkan niat di dalam hati. Akhirnya yang terjadi was-was. Yang kita niatkan itu pokok ada tiga hal tadi itu kalau fardu. Kamu ketika takbir Allahu Akbar dalam hati kamu niat salat fardu duhur. Tidak harus pakai bahasa Arab. Ya penting niat itu kamu menyengaja melakukan salat tadi dengan niatan itu. Berarti tidak harus dengan bahasa Arab. Usolli dilafatkan itu lafat di dalam hati. Ya itu yang akhirnya terjadi apa was-was. Wah, tidak mantep Allah sholli fardu duhur dalam hatinya. Tidak mantep-mantep akhirnya apa? Tidak takbir-takbir dia. Nah, kalau ada orang seandainya kena penyakit was-was sulit, dia ketika takbir sampai ya dalam keadaan apa imam sudah baca Fatihah, baca surat ini belum selesai takbir. Kenapa? Masih belum mantap. Nah, kalau orang seperti ini lebih baik untuk supaya mengobati dirinya daripada was-was. Karena was-was ini kalau selalu diikuti akan menjadi, akan tambah menjadi-jadi. Tambah parah, tambah parah. Nah, ini akan apa? Membuat dirinya capek. Nah, was-was itu minasyaiton. Itu dari setan. Nah, orang seperti ini lebih baik mengikuti pendapat dulu. Ada pendapat mengatakan bahkan ya madhab, tiga madhab yang lainnya mengatakan niat itu tidak harus dilafaz takbir Allahu Akbar. Tapi sebelum sholat sudah boleh niat. Nah, ini lebih enak ini. Jadi ketika sebelum sholat ya kalau dia punya was-was udah ikut itu dulu sampai dia terobati. Karena was-was ini akan sembuh kalau dia melawannya. Dilawan, dia akan apa? Sembuh. Setelah itu pakai yang muktamad daripada madhab Imam Syafi'i. Nah, itu yang pertama yaitu fardu sholat. Yang pertama yaitu niat. Kemudian yang kedua yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Lima dasumia takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Li'annahu yuharrimu makana halalan qablahu. Ya karena apa? Takbiratul ihram dinamakan takbiratul ihram karena mengharamkan apa yang sebelumnya halal baginya. Yuharrimu mengharamkan maka halalan apa yang ada sebelumnya halal qablahu sebelum takbir. Sebelum takbir makan itu halal. Sebelum takbir berbicara itu halal. Bergerak banyak itu diperbolehkan ketika apa sebelum takbir. Tapi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar nggak boleh berbicara. Dua huruf aja batal. Nggak boleh bergerak banyak. Tiga gerakan aja batal.
Kemudian tidak boleh dia untuk makan, tidak boleh dia minum, tidak boleh melakukan apapun yang dia sebelumnya halal ketika takbiratul ihram haram semuanya. Karena ini dinamakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini itu kalau di situ dilihat takbiratul ihram dinamakan takbiratul ihram karena mengharamkan hal-hal yang sebelumnya halal seperti makan dan lainnya, makan dan yang lainnya. Nah, ini salat itu dikatakan salat itu tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Nah, ini apa? Kalau dilihat makna sholat sendiri, agwalun wa af'alun muftatihatun bit takbir, muftatimatun bit taslim, ghaliban. Kan kemarin gitu pengertian sholat. Yaitu apa? Ada rukun-rukun gauli, ada rukun-rukun fi'li, kemudian dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kan itu dikatakan tahrimuha at-takbir. Apa namanya? Takbiratul ihramnya dengan apa? Takbir keharaman untuk sholat wa tahlil wa taslim bisa halal lagi daripada yang diharamkan tadi ya setelah dia salam. Kenapa dengan lafaz takbir? Takbir itu kan lafadznya takbiratul ihram itu dengan membaca apa? Allahu Akbar. Nanti kalau kita lihat syaratnya nggak boleh diganti lain lafadz yang lain. Harus pakai lafadz Allah, lafdzul jalalah dan lafadz akbar. Nggak boleh diganti yang lainnya. Kenapa kok memakai pakai apa lafadz takbir? Nah, itu hikmahnya ulama mengatakan lias tahdirul musalli supaya orang yang sholat itu apa menghadirkan azamah keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti setelah itu dia menganggap semua selain Allah kecil. Nah, ini untuk membantu dia khusyuk dalam sholat. Karena apa? Kalau dia sudah takbir, tidak berpikiran apapun. Kenapa? Yang di hadapan dia, yang dia sholat di hadapannya, itu adalah yang maha besar. Berarti selain Allah kecil, harta kecil, apapun urusan dunia kecil, urusan yang kita mau pikirkan semuanya dianggap kecil. Karena itu dia akan semakin khusyuk dalam sholat. Kalau mengerti daripada artinya dan meresapi artinya. Karena itu pakai lafaz takbir ini supaya kita apa? Mengetahui bahwa Allah adalah yang maha besar. Kita merasa apa? Allah memang yang besar, nggak boleh pikiran yang lainnya. Karena itu diulang-ulangi. Kalau kita lihat takbiratul ihram ini, lafaz takbir ini bukan hanya ketika takbiratul ihram. Ketika rukuk, takbir. Ketika sujud, takbir lagi. Ketika julus bena sajdatan, takbir. Sujud lagi, takbir. Terus itu takbir diulang-ulangi. Supaya apa? Selalu diulang-ulangi itu apa? Pengagungan kepada Allah. Sehingga sholat kita adalah sholat yang sesungguhnya khusyuk. Tidak ada pikiran kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di situ dikatakan wajib membarengkan niat dengan takbiratul ihram. Nah, tadi sudah dikatakan niat itu letaknya ketika lafadz Allahu Akbar. Nah, itu wajib untuk kita apa meletakkan niat di saat membaca Allahu Akbar. Adapun syarat takbiratul ihram, ada syaratnya. Takbiratul ihram ini ada beberapa syarat yang harus diketahui. Yaitu yang pertama takbiratul ihram itu harus dikerjakan saat berdiri di dalam sholat fardu. Nanti ketika kita takbiratul ihram, harus setelah berdiri tegak baru takbir. Allahu Akbar. Tapi kadang ada orang ketika duduk mau sholat sebelum berdiri dia takbir. Allahu Akbar. Ah, ini tidak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihramnya dia bukan fi halatal intisab. Bukan dalam keadaan dia berdiri tegak. Syaratnya harus dalam apa? Berdiri tegak. Ini untuk memulai sholatnya, takbiratul ihramnya. Jadi setelah dia berdiri tegak, baru takbir. Allahu Akbar. Baru. Ya, dia meletakkan niat di dalam lafaz takbir tadi itu. Tidak boleh dia masih dalam keadaan belum berdiri kok dia takbiratul ihram. Tidak sah sholatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, takbiratul ihram ini harus dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, harus menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh diganti bahasa yang lainnya. Kecuali nanti kalau tidak mampu, nanti akan dijelaskan setelahnya nanti. Harus menggunakan bahasa Arab, yaitu dengan lafaz Allah dan Akbar. Tidak boleh diganti yang lainnya. Kemudian harus dengan lafaz Allah dan Akbar. Tuh. Tidak boleh diganti dengan lafaz yang lainnya. Harus pakai lafzul jalalah Allah dan apa pakai lafaz Akbar. Tidak boleh diganti Allahu A'zam. Ya, tidak boleh. Allahu Akram. Tidak boleh. Ya, atau lafaz Allahnya diganti. Ya, Ar-Rahmanu Akbar. Tidak boleh.
harus pakai lafadz Allah dan Akbar. Nggak boleh diganti yang lainnya. Kemudian lafadz takbir ini harus urut. Allahu Akbar. Harus urut. Lafzul jalalah dulu, baru lafadz Akbar. Nggak boleh diganti. Akbarullah. Nggak boleh. Lu ada lafadz Akbar, ada lafzul jalalnya. Tetap nggak boleh. Kenapa? Karena Akbarullah lain sama takbir. Tidak namakan takbir. Beda nanti ketika salam. Lafadz salam, Assalamualaikum. Diganti Alaikumussalam sah. Boleh. Tapi kalau lafadz takbir ini nggak bisa. Allahu Akbar diganti Akbarullah. Nggak sah. Kenapa? Karena Akbarullah tidak dinamakan apa? Takbir. Nah, itu dikatakan di situ apa? Urut antara kedua lafadz. Yaitu Allah kemudian Akbar. Kemudian tidak memanjangkan lafadz Allah. Tidak memanjangkan lafadz Allah. Ya, tidak memanjangkan lafadz Allah ini sebetulnya tidak memanjangkan lebih daripada 7 alifat. Allah lebih daripada 7. Allah satu alif itu 2 harokat. Allah jadi 14. Allahu Akbar. Tidak sah ini. Lebih daripada 14. Karena tidak boleh lebih daripada 7 alif. Katanya 7 alif itu setiap satu alif 2 harokat. Nah, tidak boleh lebih dari itu. Kalau terlalu panjang, malah tidak sah takbirnya. Atau tidak boleh memanjangkan hamzah lafzul jalalah. Allahu Akbar. Allah. Kalau pakai Allah dipanjangkan hamba apa hamzanya daripada lafzul jalalah itu malah pertanyaan. A itu apakah artinya? Tapi lafaz Allah, Allah. Kalau dipanjangkan Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Tidak sah ini. Malah mempertanyakan ini. Nah, karena itu tidak boleh dipanjangkan alif daripada hamzah lafzul jalalah. Kemudian tidak memanjangkan ba lafaz akbar. Allahu Akbar. Ya, baknya ditambah alif. Ini kalau tahu artinya bisa murtad. Kalau tahu artinya ini bisa murtad. Kenapa? Karena akbar itu jamak kabar. Bisa mengandung arti apa? Baknya dipanjangkan itu maknanya bisa kabar itu toblun kabir. Apa gendang yang besar. Allahu Akbar berarti Allah ya gendang yang besar. Ini kalau tahu artinya bisa murtad atau kabar jamak kibar kalau tidak salah itu uh, ismun min asma'il haid. Nama daripada nama head. Nama head itu banyak. Di antaranya apa? Akbar itu jamaknya kibarun kalau tidak salah itu. Nah itu juga min asma'il haid. Ini tidak sah karena itu jangan dipanjangkan baknya. Jangan ditambah alif setelah ba akbar. Ini kadang ada orang melafalkan takbir seperti ini. Malah hukum takbir apa? Hukum sholatnya pertama takbiratul ihramnya tidak sah, ya dia belum masuk dalam sholat. Kemudian kalau tahu artinya bisa murtad. Kemudian tidak mentasdid huruf ba, tidak mentasdid huruf ba. Allahu akbar. Ya, tidak mungkin tasdid ba kecuali ditambahi kafnya dengan harokat. Allahu akbar. Nah, ini tidak sah. Ya, ini tidak sah. Kemudian di antara syaratnya juga tidak menambah wawu sukun atau harokat berharokat di antara dua kalimat takbir. Allah dan Akbar ditambahi wawu. Ada yang tambahi wawu sukun, ada yang tambahi wawu yang ada harokatnya. Kalau tambahi wawu sukun gambarannya Allahu Akbar. Setelah hak ada wawunya. Allahu Akbar. Ini nggak sah. Atau ditambahi wawu yang berharokat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini tidak sah juga. Ini tidak sah juga. Kemudian tidak menambah wawu sebelum lafaz Allah. Wallahu Akbar. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh sebelum lafzul jalalah ditambahi wawu. Kenapa? Wawu untuk apa itu? Ya, bahwa atau kepada sebelumnya nggak ada. Baik. Kemudian tidak berhenti panjang atau pendek dengan tujuan memutus takbir di antara dua kalimat takbir. Harus mualah, harus nyambung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak boleh berhenti panjang. Allahu Akbar. Atau pendek, tapi tujuannya untuk memutus takbir. Tidak boleh juga.
Nggak panjang, tapi pendek. Tapi tujuannya mutus takbir. Allahu dalam artinya, nggak wis, tak ulangi. Oh, wajib ngulangi lagi. Berarti dia niat memutus takbir. Walaupun ya antara lafzul jalalah dengan akbar, dia pisah dengan apa? Dengan berhenti yang pendek. Nah, ini nggak boleh. Kemudian mendengar semua huruf-huruf takbir. Ya, karena bukan hanya takbir, semua rukun gauli itu harus paling sedikitnya dia sendiri mendengarkan bacaannya. Kalau cuman hamasa itu kecap-kecap toh, tanpa ada apa terdengar suaranya, walaupun dirinya sendiri nggak dengar. Nah, ini nggak sah. Semua rukun gauli, bukan hanya takbir, Fatihah harus dia sendiri mendengarkan bacaan Fatihahnya. Kemudian tasyahud, dia juga harus mendengarkan bacaan tasyahudnya. Salat ala Nabi, bersalawat kepada Nabi harus dia mendengarkan. Salam, dia juga harus mendengarkan. Paling sedikit dia sendiri yang mendengarkan. Tidak usah keras-keras so, kalau bukan imam. Ya kalau keras-keras malah mengganggu yang lainnya. Tapi paling sedikit dia mendengar. Kalau tidak ada penghalang. Oh ada suara ya musik suara ya ada orang punya apa acara suaranya keras sehingga dia walaupun mengeraskan suaranya nggak dengar. Dia yang penting mengangkat suaranya sekiranya tidak ada tadi itu suara-suara yang mengganggu dia akan mendengar suaranya cukup walaupun dia tidak mendengar. Nah, jadi ukuran kalau misalnya ada suara lain yang mengganggu, dia tetap mengangkat suaranya. Sekiranya kalau tidak ada suara yang lain, dia mendengar daripada bacaannya. Itu sudah cukup. Itu yang dikatakan apa? Dikatakan syaratnya dia harus mendengar semua huruf-huruf takbir. Kemudian setelah masuknya syarat berikutnya setelah masuknya waktu salat. Jelas ya. Dia takbir untuk salat duhur. Ya setelah masuknya waktu duhur. Ya, kalau sebelum duhur kamu takbir untuk salat duhur ya tidak sah walaupun takbir kamu sudah sah. Walaupun semua syaratnya ada, tapi belum masuk waktu duhur ya tidak sah. Itu apa? Takbir ihram itu dikatakan sah setelah masuknya waktu salat. Dalam salat yang mempunyai waktu. Seperti salat duha, belum masuk waktu duha, dia takbiratul ihram niat salat duha ya tidak sah. Harus setelah masuk waktunya. Kemudian syaratnya juga ketika takbiratul ihram harus menghadap kiblat. Ketika takbiratul ihram harus menghadap kiblat. Allahu Akbar harus menghadap kiblat. Kalau sholatnya orang berdiri menghadap kiblat apa dengan dadanya? Dadanya tidak boleh. Dia sambil menoleh. Takbir Allahu Akbar. Tidak sah. Kalau dadanya tidak berapa menghadap ke kiblat. Itu adalah syaratnya ketika takbiratul ihram harus menghadap kiblat. Kemudian tidak merusak satu huruf pun daripada takbir. Ya, lafaz takbir harus persis. Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Atau diputus, dihapus salah satu hurufnya. Allahu Akbar. Tanpa ada roknya. Nah, ini tidak sah. Oh, atau misalnya Allah Akbar. Tidak ada haknya. Ya. Atau Allahu Akbar. Tidak ada hamzanya. Allahu Akbar. Ya. Nah, ini tidak boleh me, apa, menjatuhkan salah satu huruf daripada huruf takbir. Kemudian mengakhirkan kalau dia menjadi makmum, harus dia takbiratul ihramnya setelah imam selesai takbiratul ihram. Imam Allahu Akbar, baru kamu takbir. Tapi kalau dia makmum, kemudian dia imamnya masih Allah, kamu takbir juga. Sebelum roh akbarnya imam, maka takbiratul ihram kamu nggak sah. Ini persyaratan di dalam apa salat berjamaah. Ya, dalam salat berjamaah, makmum dikatakan sah takbiratul ihramnya kalau setelah imam takbiratul ihram ya sampai roh akbar. Allahu Akbar, baru kamu takbir. Allahu Akbar. Nah, itu yang dikatakan persyaratan-persyaratan daripada takbiratul ihram. Nah, ini semuanya harus di apa penuhi daripada semua persyaratannya. Kemudian jika dia tidak mampu, kan tadi dikatakan wajib berbahasa Arab, wajib takbir dengan bahasa Arab. Kalau tidak mampu gimana? Jika tidak mampu bertakbir dengan bahasa Arab, maka wajib belajar. Wajib belajar, bukan dibiarkan udah nggak mampu. Sampai dia ya sampai bertahun-tahun ya tetap dia nggak pakai lafaz takbir. Apa boleh terjemahkan? Nggak boleh. Dia tetap pertama tetap wajib belajar.
Kalau tidak memungkinkan waktunya, oh sudah mepet ini waktunya, saya sudah belajar, cuman masih bisa Allah Akbarnya belum, ya seandainya. Ya sudah yang bisa itu yang kamu baca, ya kalau berarti kamu belum mampu, boleh diterjemahkan. Nah, itu apa? Jika tidak memungkinkan belajar karena waktu sholat hampir keluar, maka wajib sholat dengan menerjemahkan takbir dengan bahasa apapun. Boleh dengan bahasa apapun. Bahasa Indonesia, Allah Maha Besar. Ya pakai bahasa Madura, mau bahasa Cina, mau bahasa apa terserah. Walaupun ada pendapat kalau bahasa Syriani ya, makoli ya. Atau bahasa Syriani sesungguhnya, tapi ya ada dalam kitab itu ada, bahkan dinukilkan itu ada bahasa Syriani, ya itu karena bahasa para nabi. Itu kalau memang seperti itu bisa, ya itu lebih afdol katanya, sebagian ulama mengatakan itu. Tapi dalam kata Imam Syafi'i terserah mau bahasa apapun, kalau dia nak mampu dengan bahasa Arab dan tidak cukup waktunya untuk belajar, maka diterjemahkan ya. Kemudian apa, dengan bahasa apapun, ya dengan bahasa apapun. Kapan sih wajib wajib orang itu belajar? Karena bukan hanya takbiratul ihram, semuanya kewajiban yang lainnya. Kewajiban untuk wudhu, ya kewajiban dia untuk belajar untuk apa? Sholat, untuk dia apa? Semuanya sudah. Baca Fatihah, takbiratul ihram, kemudian tasyahud. Itu semuanya kewajibannya kapan? Waktu wujub ta'alum, waktu wajib untuk belajar itu kalau dia baru masuk Islam, ya mulai masuk agama Islam. Ketika ada mu'alaf, orang baru masuk Islam. Setelah masuk Islam, jangan dibiarkan. Kalau orang masuk Islam apa untuk menuntut syahadat itu mudah. Justru setelahnya dia masuk Islam ini harus diperhatikan. Kasihan dia. Karena ada orang kadang-kadang ya ketika ada orang masuk Islam, ya ditaruh satu majelis supaya orang tahu. Ya supaya orang tahu. Ini juga harus diperhatikan. Ketika ada orang masuk Islam, ketika ada orang datang kepada kita soalnya, saya mau masuk Islam. Tidak usah ditunda. Saat itu juga langsung ditalkin. Langsung diperintahkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Jangan ditunda. Kadang ada orang ditunda. Nanti aja ya. Nanti hari Sabtu depan aku ada majelis besar. Kamu baca syahadat di depan orang-orang. Ini bahaya ini. Bahayanya pertama. Berarti dia ridho dengan kekufuran orang yang tadi itu beberapa hari. Berarti mulai dia ingin masuk Islam, diundur sampai hari Sabtu tadi itu berarti dia ridho dengan kekufuran. Ini bahaya, ridho bil kufur bisa kufur. Kemudian yang kedua, kalau seandainya orang tadi itu sebelum hari Sabtu meninggal, berarti meninggal dalam karena apa dia? Kufur. Nah, ini kadang-kadang ada diperhatikan. Saat itu juga diperintahkan untuk mengucapkan syahadat. Tidak usah ditunda. Tidak usah disuruh mandi dulu. Mandi itu kesunahan setelah masuk Islam. Bukan dia masih kafir suruh mandi. Suruh mengucapkan syahadat tidak ada yang dilakukan kecuali ucapkan dua kalimat syahadat dulu. Selamatkan dia dulu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah itu disuruh mandi, cukur apa memotong rambut, ya gondol, itu yang lainnya setelahnya. Dan setelahnya harus diperhatikan itu orang. Oh, dia tinggal di daerah ini. Ya, minta tolong sama ustadz yang ada di daerah sana. Ini perhatikan ya, ajari tata cara wudhu, ajari tata cara sholat. Ya, kenapa? Kewajiban itu untuk belajar ketika setelah masuk Islam sudah wajib untuk belajar. Bagi orang yang baru masuk Islam. Tapi bagi orang yang apa? Bagi orang yang sudah mulai lahir Islam, kapan kewajiban itu ada perbedaan pendapat. Kalau pendapat Imam Romli mulai tamis. Kalau pendapat Ibn Hajar ya mulai tamis. Setelah dia tamis, tahu tamis itu maksudnya dia sudah mandiri, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, pakai sandal nggak kualik, ya dia bisa membedakan makanan atau bara api. Itu orang yang dikatakan mumayyiz. Nah, ini orang mumayyiz itu sudah mulai wajib untuk belajar tentang tata cara kewajiban yang dia akan menjadi kewajiban bagi dia. Wudhu dan yang lainnya. Itu kalau mendapat Ibn Hajar. Kalau Imam Romli, ya mulai balik. Kenapa? Karena sebelum balik dia tidak ada kewajiban apapun. Tapi orang tua yang wajib untuk merintahkan anak. Untuk melakukan sholat, ya untuk melakukan puasa. Itu kewajiban orang tua. Tapi anak tadi itu belum balik, tidak ada kewajiban. Itu kalau pendapat Imam Romli. Kalau aku lihat, ya kalau kepingin anak kita ini ya menjadi anak yang apa namanya, anak yang soleh, ya mulai kecil sudah dididik sudah, walaupun belum tamis sudah dididik. Ya diajari tentang akhlak, diajari mengetahui tentang apa, tentang kebaikan.
diajari tentang adab itu mulai saat kecil ya. Tapi kalau untuk waktu kewajibannya ya seperti tadi itu. Kemudian berikutnya yaitu rukun yang berikutnya berdiri. Sholat fardu itu rukunnya harus dalam keadaan berdiri tapi bagi yang mampu. Itu pun untuk sholat yang wajib. Bagi yang mampu berdiri, wajib berdiri. Nanti kalau tidak mampu, nanti akan ada pembahasannya. Tapi itu kewajiban berdiri untuk sholat yang diwajibkan. Sholat 5 waktu. Ataupun sholat yang dinadari. Sholat sunnah nadar. Ya, sholat sunnah dinadari. Nadar sholat duha, berarti wajib berdiri. Kan itu kewajiban. Eh, sholat 5 waktu juga sama, wajib berdiri. Sholat jenazah juga wajib berdiri. Adapun sholat sunnah, kalau sholat sunnah tidak wajib berdiri. Sholat sunnah boleh dilakukan dengan apa? Dengan apa? Dengan duduk. Ya, sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk. Mampu saya berdiri, tapi saya sholat duduk boleh. Ya, seandainya dia apa namanya sholat witir dalam keadaan duduk boleh. Sholat qobliyah ba'diyah dalam keadaan duduk boleh. Tapi kalau dia mampu berdiri, pahalanya berkurang separuh. Jadi kalau dia mampu berdiri, dia sholatnya duduk berkurang separuh. Kalau dia bahkan tidur miring pun boleh. Seandainya saya tidur miring, tapi menghadap kiblat. Ya, padahal mampu berdiri, mampu duduk. Tapi sholat sunnahnya sambil tidur miring. Maka pahalanya berkurang ya, dari pahala sholat orang yang duduk. Tadi kan berkurang separuh sholat orang yang duduk. Dikurangi lagi separuh lagi, berarti tinggal seperempat pahalanya. Ini kalau dia mampu apa? Mampu apa berdiri. Tapi kalau dia nak mampu berdiri, kemudian dia sholatnya duduk, ya dapat pahala sempurna. Wong dia nak mampu kok untuk berdiri. Karena itu apa dikatakan situ berdiri itu termasuk rukun sholat bagi yang mampu untuk sholat wajib. Sholat wajib itu apa saja? 5 waktu. Sholat sunnah yang dinadari. Kemudian sholat jenazah. Adapun sholat sunnah boleh dikerjakan dengan duduk atau berbaring miring, sekalipun mampu berdiri. Namun, pahala duduk separuh pahala berdiri, dan pahala berbaring separuh pahala daripada orang yang sholat duduk. Berarti tinggal seperempat. Nah, ini kalau dia apa? Kalau dia untuk sholat sunnah. Nah, di situ dikatakan wajib berdiri walaupun bimu'inin au biukazatin. Walaupun dengan orang yang membantu dia untuk berdiri. Oh, saya tidak bisa berdiri sendiri. Kalau diberdirikan bisa. Wajib kalau bisa. Oh, tidak mau kecuali dibayar itu orang. Ya kalau mampu untuk membayar, wajib kita bayar orang untuk kita berdiri. Atau tidak bisa berdiri kecuali dengan tongkat atau dengan alat ya seperti egrang itu. Ah, dia bisa seperti itu. Bisa berdiri dengan memakai alat seperti itu. Maka wajib dia apa, menggunakan itu alat. Itu kalau dia apa mampu berdiri. Bagi yang tidak mampu berdiri, tidak mampu berdiri. Maka Pak, boleh bagi dia, ya kalau bagi yang tidak mampu berdiri dalam sholat wajib, maka dia boleh sholat dengan duduk. Ya, kalau tidak mampu sholat duduk, maka sholatnya boleh berbaring miring. Kalau tidak mampu berbaring miring, maka sholatnya boleh terlentang. Ini tertibnya. Nah, artinya apa? Sholat itu tetap wajib dilakukan dalam keadaan apapun. Ini menunjukkan daripada apa pentingnya sholat 5 waktu. Karena itu dalam kitab fikih itu ada bab sholatul marid. Bab sholatnya orang sakit. Tata cara orang yang sakit diatur di situ. Kalau nggak mampu berdiri boleh duduk, nggak mampu duduk boleh tidur miring, nggak mampu tidur miring boleh terlentang. Kemudian nggak mampu rukuk sempurna atau sujud sempurna boleh dengan apa? Inhina, boleh dengan apa? Merundukkan badan saja. Ya nanti sujudnya lebih rendah. Nggak mampu dengan apa? Isyarat kepalanya, nggak mampu dengan isyarat matanya, nggak mampu juga tapi masih sadar dengan apa? Dengan hatinya. Artinya pas sholat tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Itu menunjukkan pentingnya sholat. Madama yakin, semenjak dia masih apa sadar, maka wajib itu sholat. Nah, apalagi kalau orang sehat masih tidak sholat. Karena itu hukuman orang yang tidak sholat itu, kalau yang dilihat, tarikus sholat itu dibagi dua. Kalau meninggalkan sholat karena jahidan, mengingkari kewajibannya, ini hukumannya dibunuh dan dihukumi murtad. Karena dia tidak meyakini bahwa sholat itu adalah hukumnya wajib, mengingkari kewajibannya. Yang kedua, tarikus sholat itu kalau hanya kasalan, malas-malesan, ya dia malas-malesan mengundur-undur apa sholat sampai keluar waktunya. Nah, ini kalau dalam hukum Islam tetap hukumannya dibunuh, walaupun tetap dihukumi Muslim dia. Karena itu apa? Saking pentingnya sholat ini.
Dalam keadaan sangat genting sekalipun, dalam peperangan tetap wajib sholat. Sampai ada dalam fikih itu bab sholatul khauf. Bab sholat dalam keadaan genting, dalam keadaan khawatir. Nah, ini apa? Sholat itu sangat sangat penting ya, dan itu kewajiban yang menentukan kebaikan kita hidup dunia sampai akhirat. Dan itu jangan disia-siakan sholat ini. Ya, kalau bisa sholat ini yang paling sempurna, ditambahi sholat sunnah, tambahi ya dengan apa khusyuk, ikhlas, kemudian ya lengkap semuanya pakaiannya seperti apa? Seperti itu sesuatu menganggap sesuatu yang agung. Nah, ini baru dia akan mendapatkan kemudahan semuanya. Urusan dunianya dibuat mudah, urusan akhiratnya nanti akan dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di situ bagi yang tidak mampu berdiri maka boleh sholat dalam keadaan duduk. Tidak mampu itu ukurannya apa? Tidak mampu ini ulama mengatakan sekiranya kalau dia berdiri ada masyaqqah la tahtamilu ada. Masyaqqah kesulitan yang tidak bisa dia tahan. Tapi ya ulama mengatakan tidak harus sampai batasan bisa menghilangkan apa memperbolehkan tayamum. Oh kalau berdiri bisa mati. Oh kalau berdiri dia bisa pingsan, bisa lumpuh atau bisa tambah sakit atau tidak harus katanya. Ukurannya yang bisa meniadakan khusyuk dalam sholat. Kalau saya berdiri kaki ini gemeteran, ya kaki ini gemeteran, kesemutan, ya kalau dia tetap dalam keadaan berdiri nggak khusyuk sholatnya. Kenapa? Pikiran kaki. Kalau orang sholat, kalau seperti gini, ya ulama mengatakan boleh untuk apa? Untuk sholat dengan duduk. Boleh untuk apa? Melakukan sholat dengan apa? Duduk. Ya, tapi kadang-kadang ada orang, ya jalan panjang lah, jauh, dia mampu, tapi sholat cuma beberapa menit tok, ya dia pakai kursi. Nah, ini memanjakan dirinya. Kalau perlu seharusnya apa? Kalau dia masih bisa menahan dan bisa khusyuk, ya wajib berarti dia berdiri. Ya, kecuali kalau tidak mampu, oh bisa jatuh dia kalau memaksakan berdiri. Nah, itu boleh dia apa sholat duduk. Jika tidak mampu duduk, maka sholat dengan berbaring miring. Berbaring miring itu mau ke kanan atau ke kiri, tapi sunahnya ke kanan. Jadi miring kanan ini. Kalau itu kiblat, berarti dia miring ini. Tidur miring. Menghadap kiblat dengan wajah dan apa mu'dham badani, seluruh badannya. Di miring ini. Kalau diganti miring kiri boleh, tapi afdolnya apa miring kanan. Kalau tidak bisa miring kanan, ya miring kiri. Ya, kalau tidak mampu tidur berbaring miring, maka apa jika tidak mampu berbaring miring, tertib berikutnya harus dengan tertib ini ya. Yaitu apa? Maka sholat dengan terlentang. Sholat terlentang, tidur terlentang. Menghadap kiblat dengan apa? Dengan kepalanya dikasih bantalan, menghadap kiblat dengan kepalanya wa ukhmuseh dan kedua kakinya. Ukhmus itu kaki yang agak ceklong gitu ya. Agak apa? Inhisar. Main hasil minal godam itu namanya apa apa namanya telapak apa ukhmuseh. Ukhmuseh itu artinya berarti baru oh kalau kepalanya tidak boleh digerakkan kenapa ini habis jatuh takut ada gegarota atau yang lainnya tidak boleh digerakkan di sudah kakinya menghadap kiblat itu untuk orang yang sholat dalam keadaan apa terlentang menghadapkan telapak kaki ke arah kiblat dengan mengangkat sedikit kepala dengan bantal. Kalau tidak mampu, tidak bisa dengan apa kepalanya diangkat, ya cukup dengan kakinya tadi itu. Untuk rukuk dan sujudnya, kalau memang dia bisa rukuk sempurna, sujud sempurna ya wajib. Loh, dia tidak bisa berdiri saja, tapi dia berbaring, tidur miring nggak bisa, duduk nggak bisa tidur. Tapi kalau rukuk dia bisa sebentar toh kok rukuk, kemudian dia sujud sempurna bisa, ya wajib. Kalau tidak mampu baru dengan isyarat. Dan sini dikatakan untuk rukuk dan sujudnya cukup dengan isyarat kepala, kepalanya menganggukkannya. Dan jika tidak mampu berbaring, jika tidak mampu berbaring, maka sholat dengan menggerakkan mata. Ini bukan tidak mampu berbaring ini. Ya, apa itu tidak mampu berbaring? Ini maksudnya jika dia tidak bisa melakukan apa gerakan sholat dengan rukuk dan sujud menggerakkan apa namanya rukuk dan sujud dengan kepalanya, dengan matanya. Jadi gerakan sholat dengan matanya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nah, itu dengan isyarat mata. Kalaupun tidak mampu dengan matanya, ya matanya merem tok atau melek tok, ya seandainya, ya dengan isyarat hati, ya dengan ajral arkan biqalbi, dia menjalankan apa rukun-rukun salat dengan hatinya. Jika tidak mampu menggerakkan mata, itu
maka sholat dengan hati. Membayangkan gerakan sholat berdiri, membaca Fatihah, rukuk, dan seterusnya dalam hati. Nah, kemudian gini, ini yang belum disebutkan di situ, kalau saya sholat duduk untuk rukuk dan sujudnya. Kalau sholat berdiri sudah jelas. Saya sholat duduk. Allahu Akbar. Sholat duduk. Duduknya apa yang dilakukan duduknya? Terserah. Mau duduk iftiros. Mau duduk tarabuk seperti ini. Ini tarabuk bersila. Ada duduk apa tawaruk. Duduk tasawuf akhir. Mau duduk ik'a. Ik'a itu dengan dia duduk di atas kedua tumitnya. Itu ik'a yang masnun. Itu boleh saja. Duduk apapun. Tapi afdolnya iftiros. Duduk tasawuf awal. Atau kedua tarabuk. Seperti ini. Andaikan anak sholat, saya sholat duduk. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sambil niat. Baca Fatihah. Baca surat. Kemudian rukuk. Rukuknya gimana? Rukuk paling sedikitnya rukuknya orang sholat duduk. Dia mensejajarkan dahi di depan kedua lututnya. Ini lutut. Kedua lututnya depannya sini berarti. Berarti paling sedikitnya rukuk untuk orang sholat duduk gini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Gitu. Tapi paling afdolnya dia mensejajarkan dahinya ke tempat sujud. Berarti agak diangkat. Berarti apa? Dahinya disejajarkan di tempat sujudnya. Jadi gini, ini paling apa afdolnya rukuknya orang yang sholat duduk. Sujudnya gimana? Nah, sujudnya kalau dia mampu sujud sempurna ya sujud sempurna. Kalau tidak mampu, dia tetap merundukkan kepalanya untuk sujud lebih rendah daripada rukuk. Nah, itu untuk sholat orang yang sholat apa? Orang yang sholat duduk. Kalau sholatnya tidur miring, dia mendekatkan dahinya ke apa? Bumi. Jadi Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, takribul abajabha ila ilal ard. Itu kalau orang sholat apa? Sholat untuk orang yang sholat ketika tidur miring untuk rukuk dan sujudnya. Nah, itu yang apa? Yang harus diperhatikan. Kadang-kadang ada orang sholat duduk ya cuman gerakannya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Allah Akbar. Ini tidak sejajar sama sekali. Padahal dia bisa gini. Ya paling sedikitnya harusnya padai sejajar dengan yang ada di depan daripada kedua lututnya. Itu paling sedikitnya, paling sempurnanya mensejajarkan dengan apa tempat sujud. Baik, ini apa dibuka pertanyaan dulu nih sebelum kita teruskan ini. Ada pertanyaan apa belum? Apa kita lanjut dulu aja? Karena memang kalau rukun sholat ini ya dibaca di apa di pondok-pondok ya memang lama ya. Karena setiap rukun itu ada syarat-syaratnya sendiri memang. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Lanjut aja ya. Lanjut. Kemudian rukun berikutnya yaitu membaca Fatihah di setiap rakaat. Membaca Fatihah. Membaca Fatihah ini termasuk rukun sholat. Ya, membaca Fatihah. Membaca Fatihah ma'al basmalah sama bismillahnya. Bismillah itu termasuk huruf itu termasuk salah satu ayat daripada Fatihah. Kemudian tasdidatnya juga ya, Bismillah ada 14 tasdid itu. Membaca semua huruf Fatihah tidak boleh ada yang ditinggalkan. Itu adalah termasuk rukun sholat di setiap rakaat. Setiap rakaat harus ada Fatihah. Baik itu imam ataupun makmum. Ataupun orang yang sholat sendiri. Semuanya. Orang yang sholat sendiri, imam, makmum, semuanya wajib. Loh, makmum gimana kalau imamnya mengeraskan suaranya? Ya memang disunahkan untuk mendengarkan bacaan imam. Tapi imam seharusnya memberikan kesempatan makmum untuk baca Fatihah setelahnya. Artinya bahwa Fatihah itu tetap kewajiban bagi imam, juga kewajiban bagi makmum. Kecuali ada perkecualian. Ada makmum yang tidak wajib untuk baca Fatihah. Kapan? Gambarannya gini. Ini banyak orang yang keliru juga kadang. Ketika imam sudah sudah takbir, baca Fatihah, baca surat. Ketika di akhir surat dia mau rukuk, ada makmum masbuk. Saya datang. Takbir saya. Allahu Akbar. Baru takbir, imam rukuk. Maka yang harus saya lakukan, tidak usah baca Fatihah. Langsung saya rukuk sama imam. Kalau saya dapat tumak nina rukuk bersama imam,
dapat tumaknina rukuk bersama imam, maka saya dapat rokaat. Loh, Fatihah saya gimana? Ditanggung sama imam. Tapi syaratnya dia setelah takbiratul ihram dalam keadaan berdiri tegak. Karena syaratnya tadi takbiratul ihram apa? Dalam berdiri tegak. Kadang ada orang terburu-buru langsung Allahu Akbar. Takbiratul ihramnya tidak semua dilakukan di dalam berdiri tegak. Nah, tadi karena itu syarat itu ketika takbiratul ihram harus dilakukan dalam keadaan berdiri tegak. Nah, karena itu ketika Allahu Akbar baru dia takbir lagi untuk rukuk. Dapat tumanina bersama imam, dapat rakaat. Loh, Fatihahnya gimana? Tidak wajib bagi makmum masbuk. Kenapa? Sudah ditanggung oleh imam. Tapi itu pun ada syaratnya. Imam itu bisa menanggung bacaan Fatihah makmum seperti ini. Itu kalau imamnya bukan di rakaat yang tambahan. Dan imamnya bukan imam yang ternyata dia tidak punya wudhu. Gambarannya gini. Imam ketika ruku saya datang Allahu Akbar. Kemudian saya takbir lagi ruku. Dapat tumakna sama imam, dapat rakaat. Tapi ternyata setelah salam imam, imam mengatakan, "Ya Allah, saya belum wudhu." Gimana sholatnya? Sah. Sholatnya makmum sah. Sholatnya dia juga sah. Tapi yang tadi rakaat yang ditanggung Fatihahnya oleh imam ini tidak sah. Berarti apa? Ditambah satu rakaat untuk yang apa? Yang dia mengira imam bisa menanggung tadi. Ternyata imamnya kan apa? Ghairu tayyib. Atau imamnya beri rakaat yang kelima. Ketika rukuk, ya takbir saya. Kemudian ikut rukuk bersama imam. Ternyata setelah salam imam baru sadar, ya Allah, tadi sholatnya ada 5 rakaat. Berarti yang tadi ikut bersama imam dalam keadaan rukuk, dalam keadaan rakaat yang kelima. Nah, ini juga apa? Tidak sah. Artinya apa? Rakaat itu tidak sah bagi dia. Kenapa? Karena imam tidak bisa menanggung di rakaat yang kelima. Berarti apa? Seakan-akan dia tidak baca Fatihah, berarti nambah rakaat untuk ini. Itu juga. Kemudian juga disyaratkan orang itu ketika takbir imam dalam keadaan rukuk masbuk, Allahu Akbar. Imamnya rukuk. Atau imamnya belum rukuk seandainya. Imamnya masih baca surat. Kamu takbir, Allahu Akbar. Kamu lihat, ini makmum ini baca surat ini panjang atau pendek? Kalau kamu baca iftitah, ta'awud, fatihah, cukup apa enggak? Oh cukup, ini sholat subuh, hari Jumat, baca surat sajdah. Kan panjang. Baru mulai. Berarti anak takbir, ada kesempatan untuk istiftah, kemudian ta'awud, kemudian Fatihah. Ya, boleh dibaca semuanya. Tapi kalau ternyata ya dia itu baca surat pendek atau kamu tidak tahu, harusnya setelah takbir itu jangan menyibukkan dengan sunnah. Tidak usah baca iftitah, tidak usah baca ta'awud, langsung baca Fatihah. Kalau tengah-tengah Fatihah imam ruku, ruku sama imam. Lu sisa Fatihahnya gimana? Ditanggung sama imam. Itu seharusnya yang kita lakukan. Takbir saya. Allahu Akbar. Imam baca surat. Langsung saya baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam ruku. Ruku saya bersama imam. Allahu Akbar. Lu sisa Fatihahnya gimana? Ditanggung sama imam. Karena apa? Saya ketika setelah takbiratul ihram, ya saya tidak menyibukkan dengan sunnah, ya istiftah atau ta'awud. Nah, ini yang harus kita lakukan karena itu apa namanya ini yang bisa ditanggung oleh imam. Ya, ini yang harus. Ini banyak orang kadang ya keliru dalam hal ini. Karena itu situ dikatakan apa? Fatihah itu termasuk kewajiban setiap rakaat bagi imam, makmum atau orang yang salat sendiri, kecuali makmum masbuk, makmum yang tidak punya waktu untuk membaca Fatihah lengkap bersama imam. Nah, ini terlambat dia. Maka apa? Dia tidak wajib baca Fatihah karena Fatihahnya ditanggung oleh imam, gambarnya seperti tadi. Kemudian syarat-syarat membaca Fatihah. Syarat membaca Fatihah yang pertama tartib. Ya harus tartib. Ya harus apa? Tartib sesuai dengan apa? Susunan daripada apa? Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kalau dia mulai dari tengah, anak langsung doa aja. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dibalik sama dia. Nggak tertib, maka nggak sah Fatihahnya. Nah, harus tertib, harus sesuai dengan urutan daripada surat Al-Fatihah. Kemudian terus-menerus. Ya, terus-menerus artinya apa? Mualah, tidak dipisah. Kalau dipisah dengan ukuran mengambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diam dia. Lebih daripada ukuran ini, maka wajib diulangi lagi Fatihahnya.
Karena apa? Karena dia tidak mualah, tidak terus-menerus. Kemudian memperhatikan huruf-hurufnya. Harus dibaca semua hurufnya. Tidak boleh diganti hurufnya nanti. Ya, kalau diganti atau apa ada yang dijatuhkan daripada huruf-hurufnya maka tidak sah. Memperhatikan tasdid-tasdidnya. Tasdidnya Fatihah ada 14 harus dibaca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tasdidnya harus dibaca. Ya, kalau tidak dibaca berarti dianggap mengurangi huruf. Karena tasdid itu dua huruf. Ya, huruf yang ada tasdidnya itu dianggap dua huruf. Lalu dia dianggap mengurangi apa daripada huruf Fatihah. Kemudian tidak berhenti panjang atau pendek dengan tujuan memutus bacaan Al-Fatihah. Yang tadi itu, ya. Dia apa tidak berhenti panjang atau pendek. Tidak berhenti panjang. Panjang itu ukurannya seperti mengambil nafas. Saktatul ai, menggos-menggos. Ya, atau menggos-menggos. Lebih daripada itu sudah dianggap apa panjang. Atau pendek, tapi tujuannya untuk memutus Fatihah. Juga tidak sah. Berarti harus diulangi lagi Fatihahnya. Nah, karena itu tidak boleh berhenti. Harus nyambung. Kalau dipisah seandainya dengan bersin, ya, atau dengan kelangopan, ya, ya karena Abu dua, ya karena stain, ya tidak boleh kelangopan sambil baca, ya karena Abu dua, ya karena stain, tidak boleh, ya karena hurufnya tidak jelas itu. Ya kalau memang kelangopan, kemudian setelah itu diteruskan, tidak apa-apa, karena kelangopan yang menguap tadi itu bukan termasuk memutus Fatihah. Kemudian membaca semua ayat-ayatnya termasuk basmalah, kan itu. Semua ayat Fatihah harus dibaca, tidak boleh ada yang dikurangi. Termasuk bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tidak keliru membaca sampai merubah arti. Ya tidak ada lahan. Ya tidak ada lahan sampai merubah arti. Ya. Seperti apa saatnya diganti ya siratal mustaqim ya atau diganti huruf Fatihahnya diganti dengan huruf yang lain sampai merubah daripada arti daripada Fatihah. Kemudian dalam keadaan berdiri di salat fardu. Fatihah itu wajib dilakukan dalam keadaan apa? Berdiri. Kalau itu salat fardu. Kalau dia mampu untuk berdiri. Kalau salat sunnah, boleh. Ya Fatihah dibaca dalam keadaan apa? Misalnya dia salat duduk, ya boleh duduk dalam keadaan duduk. Kemudian mendengarkan semua huruf-hurufnya. Nah, seperti tadi itu. Takbiratul ihram, dia harus mendengarkan semua rukun gauli. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, salat ala Nabi, salam, semuanya dia sendiri yang mendengarkan. Mengangkat suaranya sekiranya dia sendiri mendengar bacaannya. Kemudian tidak disela-selai dengan bacaan dzikir yang lain. Ya tidak dipisah antara apa ayat-ayat Fatihah, huruf-huruf Fatihah dengan bacaan yang lainnya. Ya dengan bacaan yang lainnya. Bagi yang tidak mampu membaca Fatihah, nah, sekarang kalau ada orang nggak mampu baca Fatihah, kenapa? Baru masuk Islam dia atau dia apa baru belajar, maka diganti dengan 7 ayat, tidak boleh terjemah. Loh tadi kok boleh terjemah? Karena bukan Al-Quran. Ya takbiratul ihram kan tadi boleh diterjemahkan. Salam juga sama nanti kalau tidak mampu boleh terjemah. Tasyahud boleh diterjemahkan. Tapi kalau Fatihah tidak boleh diterjemahkan. Kenapa? Karena Al-Quran. Al-Quran kalau diterjemahkan sifat daripada kemuliaan Al-Qurannya hilang. Sifat apa takjiz, ijaz. Sifat ijaz daripada Al-Quran nggak ada. Karena Al-Quran ini tidak akan ada yang bisa menandingi daripada bagusnya bacaannya, tatanan susunan huruf-hurufnya, ayat-ayatnya, kemudian semuanya dari segi balaghah, dari segi apapun, itu keindahan Al-Quran itu tidak bisa tertandingi. Kalau diterjemahkan hilang, sifat ini akan hilang. Karena itu Al-Quran tidak boleh diganti bacaan Fatihahnya dengan terjemah. Tidak boleh diterjemahkan. Terus siapa kalau nggak mampu Fatihah? Diganti dengan 7 ayat yang lain. Oh, dia sebelum masuk Islam, dia hafal ayat kursi seandainya. Dia hafal surat-surat pendek seandainya. Ya sudah diganti ayat yang lainnya. Kalau tidak mampu Fatihah, diganti dengan ayat yang lainnya. Kalau ya, tapi ayat-ayat yang lainnya ya, jumlah ayatnya 7 ayat, kemudian tidak kurang daripada hurufnya daripada huruf Fatihah. Tidak sampai ya melebihi boleh, tapi kurang nggak boleh. Kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa ayat-ayat yang lainnya, maka diganti dengan membaca 7 macam apa zikir. 7 macam zikir diganti subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah, masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Pokok hurufnya nanti tidak kurang daripada huruf Fatihah.
Huruf zikirnya tadi itu tidak huruf tidak kurang daripada jumlah huruf daripada Fatihah. Kemudian jumlah zikirnya harus tujuh macam zikir sebagaimana tujuh macam ayat. Kemudian bila sama sekali tidak bisa membaca, tidak bisa ayat yang lainnya, tidak bisa Fatihah, tidak bisa ayat yang lainnya, zikir juga tidak bisa. Kalau bisa terjemah zikir, boleh terjemah zikir, karena zikir boleh terjemahkan. Kalau itu pun tidak bisa dia, maka dia kewajibannya yaitu diam dengan ukuran Fatihah. Ditakbir baru masuk Islam dia. Allahu Akbar bisa dia. Atau tidak bisa diganti terjemah. Allah Maha Besar. Tidak bisa Fatihah. Tidak bisa diganti ayat yang lainnya. Tidak bisa zikir. Maka diem. Dengan ukuran bacaan Fatihah. Ditambahi sunnah diem dengan ukuran bacaan surat. Surat pendek. Kemudian ruku. Ruku tidak ada kewajiban. Ya. Tidak ada zikir yang dibaca itu Subhana Rabbiyal Azim bukan kewajiban sunnah. Karena itu untuk yang lainnya boleh terjemah seperti tasyahud, seperti salat ala Nabi, seperti salam boleh masih dia diterjemahkan. Tapi kalau Fatihah tidak boleh terjemah, akhirnya kalau nggak mampu semuanya diam dengan ukuran bacaan Fatihah. Ya apa ini? Lanjut apa? Ya kita harus pertanyaan dulu aja. Silakan. Itu gede. Yang mana? Ya? Jika kita lihat sholat jamak takdim, takdim, bukan takdim ya, takdim. Jika kita lihat sholat jamak takdim, bolehkah kita ikut sholat berjamaah di masjid? Ini gila. Bolehkah kita ikut sholat berjamaah di masjid setempat meski niatnya berbeda dengan imam atau sebaliknya kita sholat atau sebaiknya kita sholat sendiri. Jadi gini nanti permasalahan untuk kita menjadi sholat berjamaah ini pembahasan sholat berjamaah berarti bolehkah kita mengikuti imam yang beda sholat? Syaratnya berjamaah itu hendaknya susunan sholatnya imam sama. Susunan sholatnya imam sama. Susunan sholatnya imam sama itu bukan berarti jumlah rakaat, bukan berarti bentuk sholatnya, niat sholatnya. Tapi maksudnya apa? Jumlah bentuk sholatnya seperti imam saatnya sholat subuh, saya niat sholat duhur, boleh. Imam sholat duhur, saya niat asar, boleh. Jamaahnya tetap sah. Ya. Kemudian imam sholat sunnah, seandainya saat sholat wajib, boleh. Imamnya sholat wajib, saya sholat sunnah, boleh. Pokok susunan sholatnya setiap rakaat sama. Ada ruku, ada itidal, ada sujud. Walaupun jumlah rakaatnya berbeda. Boleh. Sah untuk kesahannya. Yang berbeda seperti apa? Susunannya. Seperti imamnya sholat jenazah. Saya sholat fardu. Ya beda. Sholat jenazah cuma 4 kali takbir. Tidak ada ruku, tidak ada itidal, tidak ada sujud. Saya, ya sholatnya sholat yang ada rukunya, ada itidal. Ini berbeda, tidak sah ini. Atau seperti salat apa namanya kusuf, ya, salat gerhana, ya, salat gerhana itu kan ada cara yang menggunakan dengan dua rukuk, dua etidal, dua giam, dua rukuk, dua giam. Ada cara seperti itu kan ada 3 cara itu. Ya berarti sholatnya gimana? Baca takbiratul ihram, niat sholat kusuf. Kemudian baca Fatihah, baca surat, ruku. Setelah ruku, diam lagi. Ya, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, ruku lagi. Itu ada cara seperti itu. Kalau imamnya sholat kusuf dengan cara ini, makmumnya sholat duhur atau sholat sunnah yang lainnya, nggak sah. Karena beda susunan sholatnya setiap rakaatnya. Nah, kalau sama, boleh. Kalau susunan rokaatnya sama boleh walaupun jumlah rokaatnya beda, walaupun niatnya beda. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol? Ya kalau ditanya mana yang lebih afdol, ya lebih afdolnya ya sholat yang sama. Karena itu dikatakan yang berbeda sholat seperti itu makruh. Makruhnya yufawid fadilatal jamaah. Tidak mendapatkan fadilah jamaah. Ya afdolnya ya dia sholat dengan orang yang sama. Teman yang bacaannya lebih fasih dari kita, meminta kita menjadi imam. Manakah yang lebih baik?
menurutnya demi mendapat fadilahnya sholat berjamaah atau sholat sendiri-sendiri karena karena teman yang lebih alim sungguh-sungguh tidak mau mengimami. Nah, jadi gini, kalau untuk tartib siapa yang menjadi imam itu ada dibahas. Yang pertama kali menjadi ukuran yang paling mengerti daripada hukum-hukum sholat. Yang paling fagih, orang yang paling ngerti dalam hukum sholatnya. Oh ini orang yang mengetahui tentang hukum-hukum sholat terperinci. Ini orang yang lebih alim, yaitu lebih didahulukan. Yang kedua, ya baru tertib yang kedua, yaitu orang yang paling fasih bacaannya, paling benar bacaannya. Yang ketiga, paling fasih ini bukan fasih itu yang enak suaranya, bukan. Yang benar bacaannya. Yang ketiga, yang paling warok. Ada beberapa tertib urutannya. Ya, itu untuk memilih siapa imam yang lebih didahulukan. Nah, kalau seandainya ada orang yang lebih alim, ya tidak mau jadi imam. Tapi kita yang bukan lebih alim, malah muridnya seandainya suruh maju. Nah, kalau kita bacaan kita benar, ya sesuai semuanya persyaratan rukunnya semuanya, ya boleh jadi imam. Nah, kenapa kok sholat sendiri? Ya jadi imam tidak apa-apa. Harusnya orang yang lebih ngerti dia jadi imam. Tapi kalaupun seandainya disuruh maju yang lainnya, ya silakan, tidak apa-apa. Yang penting apa? Sah untuk dijadikan imam. Nah, kalau dia bacaannya tidak benar, Fatihahnya tidak benar bacaannya, ya dia ummi. Ummi itu dia membaca Fatihah ya tidak sempurna. Nah, maka dia tidak boleh jadi imam. Nah, kalau memang dia persyaratan untuk jadi imam dia semuanya terpenuhi, ya boleh dia jadi imam. Kenapa kok sholat sendiri? Nggak apa-apa, walaupun ada orang yang lebih alim. Ya, dulu kita ya kalau di pondok ya di Hadramut sana, ya kadang-kadang guru-guru kita malah orang-orang soleh, malah para aulia yang jadi makmum, ada orang yang lebih masih ilmunya nggak lebih alim daripada mereka, dia jadi imam, boleh aja. Yang penting persyaratan untuk menjadi imam, ya ada. Ya, jangan sholat sendiri. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz izin bertanya, mohon contohnya lafaz takbir yang benar. Soalnya saya akhir-akhir ini kena was-was niat. Terkadang saat mengucapkan lafaz takbir itu niat yang di dalam hati belum selesai atau terkadang kurang mantap. Tadi itu seperti tadi itu. Lafaz takbir ya Allahu Akbar. Kita angkat ini sunahnya ketik roh akbar di sini bukan Allahu Akbar. Itu nanti permasalahan kesunahan itu. Lafaz takbir ya Allahu Akbar. Dalam lafaz takbir aku niat salat duhur, fardu duhur. Jadi niat itu bukan dilafatkan dalam hati. Aku niat sholat fardu duhur. Ya itu yang terjadi was-was akhirnya. Ya, gambarnya ketika kamu takbir, kamu sudah di depan sudah di hadapan tempat sholat, kamu mau takbir, kamu kan apa dalam hati kamu melakukan itu apa? Untuk melakukan sholat fardu duhur, ya itu niat sudah. Kalau ada orang tanya, apa yang kamu lakukan? Sholat fardu duhur, ya situ niat. Ya, itu niat, bukan melafatkan niat dalam hati, ya repot. Yang terjadi was-was akhirnya. Nah, kalau sudah seperti itu, udah. Kalau ulama sebagian ulama mengatakan lebih baik mengikuti pendapat yang mengatakan apa? Boleh diniatkan sebelum takbir. Ya, madhab tiga madhab yang lainnya mengatakan seperti itu. Nah, sampai dia sembuh. Kalau tidak dituruti maka penyakit was-was ini akan semakin menjadi-jadi. Malah akhirnya malas sholat nanti akhirnya. Terus malas sih sholat. Oh, takbiri soro. Nah ini akhirnya apa? Dari was-wasnya malah dia akan meninggalkan kewajiban. Baik. Kemudian izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menambah satu rakaat makmum masbuk yang Fatihahnya tidak ditanggung imam? Jika ya kalau seandainya dia tidak bisa ditanggung sama imam seandainya, jadi dia tidak bisa ditanggung sama imam, maka gambaran yang sudah saya gambarkan ya seandainya imamnya ternyata Ternyata imamnya sholatnya tidak wudhu. Dia waktu itu rakaat ya seandainya rakaat yang pertama. Ya, rakaat yang pertama imam, ya ternyata pas setelah salam dia mengatakan saya tidak punya wudhu. Ya berarti ya setelah imam salam tadi itu mengatakan saya belum punya wudhu, berarti sholatnya makmum sah semuanya. Karena kita nggak tahu, nggak ada bedanya imam ini punya wudhu atau enggak kan kita nggak tahu. Berarti sholatnya makmum sah. Sholatnya makmum sah, tapi rakaat yang pertama tadi itu yang ikut bersama imam.
tapi imamnya dalam keadaan rukuk, dia tidak baca Fatihah langsung rukuk bersama imam, harusnya kan bisa ditanggung sama imam. Ternyata imamnya tidak punya wudhu, ya berarti rokaat ini tidak terhitung bagi dia. Berarti tadi ya ketika orang-orang salam, kamu nambah satu rokaat lagi. Nambah satu rakaat lagi berdiri, kemudian apa? Nambah satu rakaat, ya baca Fatihah, baca surat, rukuk, i'tidal, sujud, jurus pada sajdatain, sujud, tasyahud, salam. Nah, rakaat tadi itu tidak terhitung bagi dia. Baik, itu mungkin ini maksudnya. Jika salat dengan duduk tetapi tidak mampu mensejajarkan dahi dengan lutut, bagaimana Ustaz? Ya kalau nggak mampu, oh dia nggak bisa menekuk ya badannya. Dia duduk cuman bisa gerak gigit tok. Ya sudah, yang semampunya dia. Tapi kalau bisa sujudnya lebih rendah. Oh dia cuman hanya menganggukkan kepala. Ini nggak bisa. Jadi menganggukkan kepala tok. Ya sudah menganggukkan kepala. Allahu Akbar. Untuk sujudnya lebih rendah. Allah. Ada beda antara rukuk dengan apa? Sujud. Oh nggak bisa bergerak sama sekali. Nggak bisa menundukkan kepalanya. Mata. Tadi itu dengan mata. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Ya, apakah untuk sujudnya harus meremnya lebih? Enggak. Kalau untuk apa isyarat mata nggak usah terlalu merem, nggak usah untuk sujudnya. Ya, baik. Kemudian mic-nya tidak bisa, Ustaz. Apa mic-nya tidak bisa? Oh, bagaimana dengan sekarang banyak sholat pakai kursi? Apakah boleh? Bagaimana rukuk dan sujudnya? Dan lebih afdol mana? Pakai kursi atau duduk iftirash Ustaz? Nah, kalau dia masalahnya gini, duduk kursi itu seperti sekarang saya sholat duduk. Kalau saya sholat duduk, saya itu bisa nanti saya apa sewaktu-waktu bisa berdiri kalau mampu. Seperti saya saatnya berdiri. Awal sholat berdiri. Ya, tak. Ketika sholat saya berdiri. Ya, saya sholat berdiri. Nanti ketika rokok, rokok. Ketika tidak. Ketika mau sujud nggak bisa. Duduk dia. Sujudnya sambil duduk. Allahu Akbar. Sami Allah liman. Kalau dia bisa tidak ya, Sami Allah liman hamidah. Kalau enggak, ya sami Allah liman hamidah. Allah apa? Enggak ketika sujud tadi ya. Setelah sami Allah liman hamidah rukuk, salat ini, ulangi, salat duduk apa berdiri. Rukuk, i'tidal. Kemudian kita mau sujud, duduk dia. Karena tak mampu sujud dia, sujud. Julus mana sajdatain. Sujud. Kemudian berdiri lagi. Ya wajib dia pakai kursi kalau bisa seperti ini. Bukan iftirash lagi, berarti dia mampu berdiri, tapi dengan kursi. Nah, kalau dia mampu, ya kalau dia langsung duduk padahal dia bisa berdiri seperti itu ya nggak boleh. Dia harus malah apa? Pakai kursi tadi itu. Ya bukan langsung duduk. Duduk tawarruk dan ik'a itu bagaimana Ustaz? Tawarruk itu duduk tasyahud akhir. Tawarruk itu duduk tasyahud akhir. Kalau iftiras itu duduk tasyahud awal. Kalau tarobuk bersila. Kalau ik'a itu ada dua, ada yang makruh, ada yang sunnah. Ik'a yang sunnah itu yaitu dia duduk seperti ini. Nah, dia duduk di atas apa kedua tumitnya. Ini ik'a. Ini ik'a yang sunnah masihan, boleh disunahkan dalam sholat. Tapi tertibnya setelah setelah tawarruk. Ada duduk ik'a yang makruh gini, dongkrong. Ini makruh dalam sholat. Boleh. Sah apa enggak? Sah. Sholatnya gini. Ini makruh. Itu namanya ik'a yang makruh. Nanti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma ingin bertanya, bagaimana cara menegur atau menasihati orang tua yang sholatnya selalu duduk padahal mampu berdiri dan setiap gerakannya juga tidak tumak nina. Ya, sudah pernah tegur tentang sholatnya yang selalu duduk tapi seperti tidak dihiraukan. Alasan kalau sudah diri sakit belakang dan lain-lain. Padahal selain sholat, aktivitas biasa kuat. Mau bimbingan Ustaz. Namun tidak tahu. Ya kalau memang ya kadang ada orang tua itu nggak bisa, kita yang ngasih tahu nggak bisa, nggak di apa, nggak dihiraukan. Kan. Ya orang yang minta tolong sama yang lain, orang yang lain mungkin, oh saya tahu ini orang yang disegani ini sama orang tua saya ini ada orang yang disegani. Setiap ngomong mesti dituruti. Ya minta tolong sama orang itu.
Ya, minta tolong sama orang itu ya untuk apa ngomong baik-baik, tidak sampai menyinggung perasaannya. Nah, nanti akan lebih didengar. Ya, kadang-kadang anaknya sendiri kadang tidak didengar. Ya, karena dia merasa orang tua sebagai orang tua aku dikandani ambil anak. Apalagi anaknya kalau bukan orang yang bukan yang belajar ilmu agama seandainya. Kadang-kadang tidak didengar. Ya. Atau ya orang-orang yang seperti itu tadi, orang yang bisa yang disegani yang sekiranya bisa didengarkan, dia menyampaikan, ya dia menyampaikan, memberitahu. Itu akan lebih apa? Akan lebih mudah didengar. Baik. Bagaimana ketika membaca Al-Fatihah di tengah-tengah menguap? Itu tadi tuh. Kalau menguap itu apa? Tidak memutus Fatihah. Bersin juga sama. Tapi kalau nggak dipanjangkan ya. Kalau menguap, tapi setelah menguap masih ketenggangan dia, diem. Nah, itu memutus ya. Tapi kalau menguap, setelah itu teruskan Fatihahnya tidak memutus Fatihah. Bersin juga sama. Dan kalau diulang mulai dari mana Ustaz? Apa dari awal atau dari ayat yang terputus saja? Nah, kalau sudah dianggap terputus Fatihahnya ya wajib diulang dari awal. Kalau dianggap terputus Fatihahnya seperti ya dengan diam, ya dengan panjang atau dengan disela-selai bacaan lain, ya itu dianggap memisah, ya berarti wajib diulangi lagi. Kadel apakah boleh menjadi imam? Kadel itu apa? Hah? Pelat. Oh, pelat kalau memang dia tidak bisa membaca huruf-huruf Fatihah dengan jelas ya tidak boleh seperti ro, ya siyotol ladina tidak boleh jadi imam. Dia sah sholatnya kalau memang tidak bisa diperbaiki ya yang dengan roh yang benar, ya sholatnya dia sah, tapi dia tidak boleh jadi imam. Siyotol ladina atau siyotol ladina ini tidak sah jadi imam. Atau bacaan yang lainnya kalau memang dia dikatakan ummi. Ada pembahasan itu nanti ummi itu orang yang tidak bisa membaca Fatihah dengan benar. Dia kalau memang sudah belajar nggak bisa sudah lidahnya seperti itu, ya sudah sholatnya tetap sah dia dengan seperti itu. Tapi dia nggak boleh jadi imam. Oh ya apa saya yang punya majelis, masa saya nggak jadi imam? Tetap ya harusnya lebih ngerti dia nggak jadi imam. Ya nggak boleh jadi imam. Eh, oh, jadi imam ataupun tidak mendapatkan kelebihan kok. Artinya ya memang imam ada fadilahnya, tapi ya bukan itu yang menentukan orang itu soleh atau tidaknya. Malah kalau jadi imam, kalau jadi imam dia ada sifat sombong ya malah ya itu akan menjatuhkan dirinya. Permisi Ustaz, mohon, Waalaikumsalam. Mohon izin tanya sehubungan dengan penjelasan tadi terkait sholat tinadari. Maksudnya bagaimana? Kalau saya nadar sholat duha, nadar sholat duha, ya. Maka sholat duha yang asalnya sunnah jadi wajib. Nah, ketika wajib ya berarti saya wajib melakukan dalam keadaan berdiri. Ya wajib saya lakukan dalam keadaan berdiri. Jadi, sholat sunnah yang hukumnya sunnah dinadari maka berubah karena nadarnya jadi wajib. Eh, Kemudian izin bertanya Ustaz, berapa jarak maksimal orang yang sholat duduk dengan orang yang sholat berdiri? Karena sering melihat di masjid orang yang sholat duduk di paling belakang mepet tembok jauh dari makmum yang berdiri. Kalau untuk permasalahan ini ya permasalahan memang dalam sholat berjamaah itu disyaratkan al imam wal makmum ya istama'a fi makanin wahid berkumpul satu tempat. Itu pembagiannya. Kadang imam dan makmum berada sama-sama di masjid, maka ini sah mutlakon. Imamnya di depan, makmumnya di belakang sendiri, tetap sah. Yang penting tahu perbedaan rukun imam. Itu, imamnya di lantai dua, di lantai pertama, apa, di dasar, makmumnya lantai dua atau lantai tiga atau lantai empat, tahu perbedaan rukun imam, sah. Kalau masjid sama-sama berkumpul di masjid, sah. Tapi itu untuk kesahan. Untuk dapat fadilah jamaah, kalau dia lebih daripada tiga dirok, menghilangkan fadilah jamaah. Ini untuk masalah kesahannya. Kemudian apa namanya? Untuk masalah apa tadi? Oh ya, itu kalau berkumpul sama-sama di masjid. Tapi kalau sama-sama di luar masjid seperti di lapangan atau ruangan yang los, ruangan yang luas.
Nah, ini syaratnya antara imam dengan makmum atau makmum dengan makmum yang di belakangnya tidak boleh lebih daripada 300 dirham. Kalau lebih daripada 300 dirham maka tidak sah. 300 dirham itu ya sekitar 150 meter mungkin ya. Kalau lebih dari itu maka tidak sah. Tapi kalau yang di belakang sendiri jarak antara dia dengan makmum yang paling belakang di belakangnya imam tadi itu makmum yang di depannya jaraknya cuma berapa meter ya tetap sah. Tapi dia tidak mendapatkan fadilah jamaah. Ya. Ada nanti imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Gimana? Antara akhir masjid dengan makmum tadi tidak boleh lebih dari 300 dirham. Seperti misalnya sholat berjamaah di masjid jame. Kemudian ada tukang parkir ikut berjamaah dengan yang di masjid. Gimana sah apa enggak? Kalau jarak antara imam dengan dia jauh, tapi jarak antara akhir masjid dengan dia enggak jauh, enggak sampai 300 dirham, maka hukum sholatnya sah. Berjamaahnya sah, tapi dia ya kalau terlalu jauh tadi menghilangkan fadilah jamaah. Terus siapa? Ya sama-sama tukang parkir sholat aja sendiri nanti berjamaah mereka. Itu yang ya memang kadang-kadang ya sudah sholatnya duduk di belakang lagi ya harusnya maju. Ini urutan sholat dalam keadaan duduk yang afdol posisinya bagaimana San? Dalam keadaan duduk. Oh tadi pertama apa duduk apa iftirash, duduk tasyahud awal. Kedua tarabuk, ketiga tawarruk. Tadi tarabuk tadi duduk iftirash kemudian bersila yang kedua, duduk tasyahud awal kemudian bersila, kemudian duduk tasyahud akhir, kemudian setelah itu ika. Ya. Kalau selonjoran makruh, duduk selonjoran kaki di depan atau ika yang makruh, hukumnya makruh. Ika yang makruh tadi apa dia mendongkrong nih ya bahasa Pak Surani. Kemudian ukuran orang belajar Fatihah sampai dimaklumi kalau dia masuk ummi. Kalau dia masuk ummi. Ya kalau sudah belajar dia kan orang itu kelihatan mampu apa enggak untuk membaca daripada huruf Fatihah dia itu kelihatan mampu atau tidaknya. Kalau sudah enggak bisa ini. Kalau udah dibenarkan enggak mungkin bisa ya sudah berarti dia dikatakan orang yang ummi. Ya sholatnya dia sah tapi dia enggak boleh jadi imam. Bagaimana jika saat hendak sholat berjamaah ada seorang yang malu menjadi imam tetapi sebelum dimulai sholatnya kita tahu bahwa secara bacaan Fatihah sudah nih ya. Secara bacaan Fatihahnya orang ini sering terdapat kekeliruan seperti panjang pendek dan tasdidnya. Menjadi imam tepatnya sebelum dimulai sholatnya kita tahu bahwa secara baca ya kalau kita tahu orang itu ummi ya artinya huruf-huruf Fatihahnya yang dia salah ya ada kekeliruan tidak benar bacaannya ya kalau dia jadi imam kita tahu dia ummi tidak boleh kita ikuti kalau kita mengetahui bahkan kalau setelah sholat pun kita ketahui dia ummi tidak sah sholat kita wajib kita ulangi. Wajib kita ulangi karena itu ya kalau di masjid musola cari imam itu ya yang bacanya yang benar jangan segala orang ya. Walaupun soalnya oh orang yang suka nyumbang donaturnya karena datang jadi imam bacanya tidak karuan jangan ya untuk sholat ya yang orang yang menjadi imam ya orang yang benar bacaannya. Nah, imam rotib apalagi ya harus bacaannya benar ya harus bacanya benar. Hmm? Bagaimana kalau kita lupa membaca Fatihah ketika qiyam dan ingatnya ketika sudah rukuk atau i'tidal? Ya, kita teruskan salatnya. Kita teruskan salatnya kayak gini. Kalau kita melupakan satu rukun dan kita sebelum sampai ke semisalnya, nah kita saatnya belum sampai ke semisalnya, ya berarti apa? Rokaat tadi itu tidak terhitung bagi kita. Ya, kalau kita menjadi makmum, ya saatnya kita menjadi makmum, maka ya kita teruskan aja sholatnya. Kita teruskan sholatnya,
nanti setelah imam salam nambah satu rakaat, rakaat itu tidak terhitung bagi kita. Nah, kita lupa nggak baca Fatihah, tapi kita sudah ikut imam, imam sudah ruku, ya kita sudah ruku. Apa boleh kembali? Nggak usah, ikut aja bersama imam. Nanti setelah salam nambah apa namanya rakaat. Bagaimana jika saat hendak sholat berjamaah ada seorang yang maju menjadi imam tetapi sebelum dimulai sholatnya kita tahu sudah dia. Izin bertanya Ustaz, jika ada dua orang hendak sholat tetapi keduanya kurang paham hukum sholat, tetapi salah satu lebih fasih dari yang lain dan usia lebih muda. Ya, siapa yang jadi imam? Jadi tertib itu yang saya tadi sebutkan, pertama orang yang paling paham daripada urusan urusan sholat. Yang kedua yang paling fasih, paling bacaan benar, warok. Ini kadang-kadang semua sifat ini ada, maka cari yang terbaik di antara itu. Panjang itu masih ada itu tambahannya. Tapi kalau nggak ada, oh ini enggak, fikihnya pas-pasan semuanya. Tapi ada yang lebih fasih, ada yang enggak. Yang lebih fasih ini dahulukan, lebih fasih yang didahulukan. Itu tertib, kadang ada semuanya, kadang tidak ada semuanya. Ya tertibnya sesuai dah, sesuai dengan apa yang lebih ada tambahan ya yang daripada yang lain itu yang dimajukan. Kalau untuk urusan muda atau lebih tua tidak ada. Nanti kecuali tertib nanti itu. Kalau sama-sama fagih, sama-sama fasih, sama-sama warok, sama-sama ya dilihat nanti yang lebih lama agak apa masuk Islamnya. Kalau sama-sama mu'alaf yang lebih lama masuk Islamnya. Tapi kalau yang apa sama-sama mulai lahir ya lebih tua. Nah, baru tertib itu ada. Izin tanya lagi sehubungan dengan penjelasan jawaban tadi. Sholat yang dinadari untuk niatnya tetap sunnah atau ganti fardu. Enggak, tetap sunnah. Usolli sunnat duha. Ya, fardu kifayah. Ya, bukan apa bukan fardu kifayah apa? Enggak, usolli sunnat duha tetap niatnya sholat duha. Tapi ya dianya apa? Dianya wajib berdiri. Saat tadi seorang yang cadel tidak boleh menjadi imam. Lalu bagaimana jika seorang istri menikahi laki-laki cadel? Berarti dia selama pernikahannya tidak bisa bermakmum pada suaminya. Iya, ya kalau memang dia tidak boleh jadi imam ya mau jadi imamnya laki atau imamnya perempuan tetap tidak boleh. Ya sholatnya di masjid. Ya. Afan Ustadz kalau pas baca Al-Fatihah menguap tetap dia paksakan membaca sampai jadi nggak jelas, nggak boleh. Nah, karena itu sudah saya ngomong tadi. Kalau seandainya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, sampai kang opal sampai teruskan, nggak jelas bacaan Fatihahnya. Karena Fatihah itu harus jelas huruf-hurufnya. Nah, berarti apa? Diulangi lagi bacaan Fatihahnya. Tapi kalau berhenti dengan menguapnya, ya kalau memang menguapnya nggak diperpanjang, ada orang menguap sudah cukup diperpanjang sama dia. Nah ini ya harus diulangi lagi. Kalau enggak, tidak dianggap pemutus daripada bacaan Fatihahnya. Kalau Ustaz, di masjid untuk yang jadi imam, bacaannya tidak karuan Ustaz. Nah, misal jadi makmum, apakah masbuk atau gimana Ustaz? Sedangkan jadi imam utama Ustaz. Maksudnya apa ini? Kalau imamnya bacaannya tidak karuan. Tidak karuan itu opo suara nih. Kalau tidak karuan itu bacaannya tidak karuan. Keliru kabeh huruf ya. Ain semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya ada gitu ya. Atau ya waladhdallin karena itu nggak boleh diganti dot diganti waladhdallin itu nggak boleh ya. Siyotol atau sigotol ya. Kalau bacaan seperti itu kita tahu walaupun itu imam di masjid tidak boleh kita ikuti. Terus siapa? Ya kalau ada yang jamaah yang lain ya jamaah yang lain. Nggak boleh ngikut imam yang itu. Atau cari masjid yang lain. Cari tempat yang lain. Jika di musola yang imami ini selalu orang ini padahal bacaan fatihahnya kurang pas. Dot sama apa itu? Dibaca shot. Ya apa? Wala solin ngono dah. Tapi
Kekeh jadi imam. Bagaimana makmumnya apa? Harus mengulang sholat. Iyalah. Kalau mau imamnya umi wajib diulangi sholatnya. Lalu siapa imam? Ya itu dimusyawarahkan bersama. Ya hasil dicari. Memang banyak kejadian seperti itu banyak. Atau seandainya oh ini masjid di apa namanya di apa apa dalam dalam anuan apa NU seandainya ya dari pihak NU dipanggilkan siapa orang yang sekiranya bisa apa diterima pendapatnya atau diajak mereka apa musyawarah atau apa diajak apa rapat seandainya. Nah, nanti datangkan Ustadz untuk mengajari bagaimana cara menjadi imam yang benar. Nah, dari situ nanti mungkin dia ketika mengatakan membahas akan masuk. Oh, berarti aku tidak sah. Oh, aku tidak oleh. Nanggung kok. Nanti kan orang yang memberitahu kan dengan bahasa-bahasa seakan-akan tidak menunjuk kepada satu orang, tapi semuanya. Kan itu jadi imam itu harus seperti gini, harus seperti gini. Nah, dia tidak akan merasa tersinggung karena bukan ditujukan kepada dia. Banyak itu terjadi itu banyak. Jika ketika baca Fatihah ada salah satu ayat yang tidak terdengar diri sendiri, apa harus diulangi ayat tadi ya? Pokok semuanya ayat apa daripada surat Al-Fatihah semuanya harus terdengar dia sendiri. Ya, tapi itu lagi-lagi jika tidak ada penghalang suara. Oh, dia sudah bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Dia sendiri sudah dengar, tapi ada suara mobil lewat. Weng, nggak dengar dia sebagian bacaannya. Tapi kalau ada suara mobil itu dia dengar, cukup. Cukup itu. Tapi kalau dia memang bacaannya dia samarkan, ada sebagian Fatihah, ya wajib diulangi. Itu pun kalau tidak ada fasil tawil, tidak ada pemisah yang lama. Ya wis. Cukup ini berarti ya. Fatihahnya kita lanjut, rukun-rukunnya pertemuan berikutnya aja. Ya. Insya Allah kita lanjutkan. Pertemuan berikutnya kita lanjut juga sunnah-sunnah salat. Insya Allah. Oke, cukup ya. Wallahu alam. Al-Fatihah.